Berawal dari sepak pojok yang dieksekusi Angelos Basinas, Angelos Charisteas memanfaatkan salah komunikasi antara penjaga gawang Ricardo dengan pemain belakang Portugal untuk menanduk bola tersebut ke gawang yang menganga. Yunani unggul di Estádio da Luz melawan Portugal pada final Piala Eropa 2004 dan bertahan hingga akhir pertandingan. Gol Charisteas begitu krusial bagi Yunani. Namun bagi Cristiano Ronaldo, gol tersebut sangatlah menyakitkan. Tidak hanya bagi warga Portugal, tapi juga bagi dirinya sendiri sebagai pemain yang berjuang mewakili nama negara. Dengan spontan, ia menangis betapa menyesakkannya gol tersebut. Ia mencoba menahan dengan mengeraskan rahang pipinya. Namun kesedihan itu terlalu kuat dari upayanya mencoba tegar. Ronaldo akhirnya tertunduk dan menangis sambil terduduk. Luis Figo berusaha untuk membesarkan hati Ronaldo untuk berdiri. Ronaldo kemudian berdiri, tapi tetap dengan raut muka yang penuh air mata. Karir hebat Ronaldo tidak hanya diwarnai dengan kegembiraan. Ada air mata yang juga berperan di sana. Air matanya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Tidak hanya sekali atau dua kali Ronaldo menangis. Ketika ia menangis, maka itu adalah sinyal untuk membuatnya menjadi orang yang lebih kuat dan lebih hebat lagi. Setelah Euro 2004, Ronaldo kembali menangis. Kali ini di final Piala FA, ketika United kalah dari Arsenal. Inkonsistensinya setan merah di Premier League hanya bisa dibayar melalui trofi Piala FA. Sangat disayangkan ketika sepakan Ronaldo masuk dalam babak adu penalti. Sepakan Paul Scholes justru gagal. United kalah dan ia menangis lagi di pertandingan besar yang seharusnya bisa ia menangkan. Air mata Ronaldo tidak hanya muncul karena kekalahan. Hair dryer treatment dari Sir Alex Ferguson pernah membuatnya menangis. Tidak di lapangan, melainkan di ruang ganti dan di depan teman-teman sesama pemain United lainnya. Fergie kesal karena Ronaldo terlalu bermain individualistis ketika United disingkirkan Benfica sekaligus membuat mereka gagal ke fase gugur Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 1994. Ronaldo mulai menangis. Para pemain lain meninggalkan dia sendirian. Dia perlu belajar. Itu adalah pesan dari seluruh tim, bukan hanya dari Ferguson, melainkan semua orang berpikir kalau dia memang perlu mendapatkan pelajaran agar dia belajar, kata Rio Ferdinand. Ferguson tidak suka dengan Ronaldo karena dia suka pamer. Untuk menghentikan sifat tersebut, Fergie tidak punya cara lain selain berbicara dengan kalimat-kalimat keras yang membuatnya bisa segera sadar. Kalau perlu harus dibuat menangis. Itulah yang dilakukan olehnya dan para pemain senior tim. Beruntung, tanggapan Ronaldo sangat baik pada saat itu. Jika reaksi pemain-pemain senior sudah bisa membuatnya menangis, maka ia punya cara lain untuk melihat apakah Ronaldo sudah berubah atau belum. Caranya adalah dengan memerintahkan para pemain lain untuk menekel Ronaldo. Hal ini semata-mata untuk melihat apakah dia sudah berubah atau tetap menjadi pemain yang suka pamer. Beruntung, mentalitas Ronaldo perlahan-lahan mulai membaik. Dari yang suka pamer dan gampang jatuh, menjadi sosok yang berani dan cepat bangkit ketika dijatuhkan. Karir dan usia Ronaldo sebagai pesepak bola maupun sebagai manusia seutuhnya, ia tidak bisa untuk tidak menangis ketika menunjukkan ekspresinya. Yang membedakan adalah suasananya saja. Jika pada Euro 2004 dan Piala FA 2005, ia menangis karena timnya kalah, maka setelah itu tangisnya lebih disebabkan karena keberhasilan ia dan timnya di beberapa kejuaraan. Ronaldo sesenggukan ketika Edwin van der Sar menepis penalti Nicolas Anelka. Segala bebannya terangkat, karena sebelumnya ia menjadi satu-satunya pemain United yang gagal mengeksekusi penalti. Saat teman-temannya berlari ke arah penjaga gawang berkebangsaan Belanda tersebut, ia hanya bisa diam di lapangan sambil menangis dan mungkin mengucapkan terima kasih kepada Van der Sar. Beberapa tahun kemudian, air matanya kembali turun saat menerima penghargaan Ballon d'Or 2013. Prestasi apiknya sepanjang tahun tersebut membuatnya berhasil memutus dominasi Lionel Messi. 3 tahun kemudian, Ronaldo merasakan bagaimana hidup dengan dua tangis yang berbeda dalam waktu bersamaan. Final Euro 2016 mempertemukan Portugal dan Prancis saat Ronaldo diterjang Dimitri Payet dari belakang. Ia mengerang kesakitan, namun tetap memaksakan diri untuk bermain. Sayangnya ia tidak sanggup dan dikalahkan oleh rasa sakit itu, sehingga mau tidak mau ia harus digantikan.
Rasa tidak sanggup itulah yang membuatnya menangis. Beruntung Portugal punya Eder yang datang sebagai penyelamat. Golnya pada perpanjangan waktu membuat Ronaldo begitu emosional. Ia menjadi kapten pertama yang bisa mengangkat trofi bergengsi untuk timnas Portugal. Trofi Henry de Launay dipeluk dengan erat layaknya anak kecil yang baru mendapatkan mainan impiannya. Saya memohon kepada Tuhan agar kami menjadi juara, karena kami memang layak menjadi juara. Sebelumnya saya berharap setelah partai final akan ada senyum bahagia untuk kami. Tidak hanya itu, kami juga berharap ada tangisan bahagia di akhir turnamen, kata Ronaldo. Alih-alih tangis Ronaldo akan berakhir sedih layaknya 12 tahun sebelumnya, tangis Ronaldo di final 2016 tersebut berubah menjadi air mata penuh bahagia.